Semenjak revolusi digital, semua media menjadi multimedia. Dahulu semua media terpisah-pisah, visual dan audio. Media audio dianggap kurang mendukung proses pembelajaran dan membosankan karena digunakan di ruang kelas. Namun, kian menjadi sering diminati berjalannya waktu dan teknologi. Orang-orang kian mobile dan tidak sempat membuka gawainya untuk mendapatkan informasi. Podcast merupakan media rekaman digital yang didistribusikan melalui internet dan biasanya disampaikan dengan format episodik. Sebagai besar podcast berformat audio, namun ada juga yang berformat file PDF atau video, tapi jarang digunakan. Podcast dapat dimainkan di komputer atau di gawai mobile yang dapat memutar file audio digital termasuk smartphone, iPod, dan pemutar MP3. Format yang paling umum ditemui adalah MP3. Dengan menggunakan file audio yang dapat dibaca di banyak gawai, kita dapat mendengarkan konten sambil melakukan hal lain, seperti mengendarai mobil, jalan-jalan, atau berolahraga. Mendengarkan podcast audio melalui gawai mobile merupakan bentuk lain dari pembelajaran mobile. Dalam proses pembelajaran, podcast memberikan kesempatan bagi pengajar untuk menyebarkan konten audio yang interaktif, yang dapat didengarkan oleh pembelajar kapanpun dan dimanapun. Seorang pelajar hanya perlu untuk berlangganan ke podcast feed. Dengan seketika pengajar dapat mengirimkan konten edukasi pada mereka yang harus ditunggu. Podcast dapat dengan mudah digunakan di sekolah, universitas, atau institusi pendidikan dan meningkatkan proses pembelajaran. Banyak institusi pendidikan yang telah menerapkan podcast ke dalam sistem pendidikan mereka dan dapat menghasilkan hal yang positif. Pengalaman belajar yang didapatkan dengan menggunakan podcast. Ada sumber informasi yang kreatif. Metode pembelajaran tradisional menitikberatkan format pengajaran yang terus-menerus menjadi standar pada pembelajaran ruang kelas. Meski demikian, tidak semua pengajar mampu mengunci fokus belajar dengan mudah. Setelah beberapa menit, podcast yang diinformasikan disusun dengan baik, langkah cepat, dan menghibur, dapat menangkap perhatian dan imajinasi pelajar. Hal tersebut tidak berarti setiap pengajar harus memproduksi podcast sendiri. Mereka dapat menggunakan podcast gratis yang sudah ada. Banyak sumber yang dapat diambil, misalnya iTunes, Spotify, Google Music, dan lain-lain. Selanjutnya ditunjukkan untuk meningkatkan pemahaman. Peran dari podcast di masa depan yaitu meningkatkan keterampilan pemahaman melalui mendengar. Banyak pelajar yang mampu menyerap lebih banyak informasi saat mendengarkan dibanding dengan membaca. Pada beberapa kasus bahkan 3 kali lebih banyak. Hal tersebut juga mendorong proses diskusi yang dapat mendorong berpikir kreatif dan komunikasi terbuka antara pengajar dan pebelajar. Selanjutnya ada instrumen untuk belajar bahasa asing. Kelebihan lain dari podcast sebagai media belajar yaitu kemampuan untuk mengasah keterampilan bahasa asing. Dengan mendengarkan kata-kata yang tidak akrab dapat membantu pelajar pelafalan yang benar dan makna kontekstual, terutama apabila mereka dapat membuat catatan. Yang selanjutnya ada meningkatkan hubungan dengan pebelajar. Dengan meningkatnya penggunaan teknologi, ada semacam jarak yang memisahkan pebelajar dengan pengajar. Pebelajar akan merasa pengajarnya tidak memahami dunia mereka. Namun, dengan menggunakan podcast di kegiatan pembelajaran, pengajar dapat masuk ke dunia pembelajar yang menggemari teknologi. Yang selanjutnya ada menstimulasi kemampuan berpikir kreatif. Podcast juga dapat dimanfaatkan untuk menstimulasi kemampuan berpikir kreatif, kritis, dan talenta artistik. Salah satunya dengan cara memberikan beberapa podcast tentang berpikir kreatif dan mengimplementasikannya ke dalam sebuah proyek. Peranan podcast dalam pembelajaran di masa depan yaitu untuk memperkaya pembelajaran.
Podcast dapat memberikan keuntungan baik untuk pengajar maupun pembelajar, seperti meningkatkan kemampuan mendengar dan memahami. Apabila digunakan dengan baik, podcast dapat menjadi media belajar yang powerful dan positif.